Suaranya udah oke ya? Saya kok nggak bisa dengerin apa-apa ya?
kami hormati. Berbahagia sekali hari ini kita kembali menyelenggarakan press conference oleh Muhammadiyah COVID-19 Common Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan kali ini kita akan conference kali ini kita akan mengambil tema tentang bagaimana kemudian kita bersama-sama untuk melindungi nakes dan juga masyarakat dari paparan virus corona. Dan kali ini yang akan menyampaikan adalah beliau Ketua MCC PP Muhammadiyah Bapak Dr. Andes Agus Samsudin. Untuk itu mari kita diawali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Agus Samsudin, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para insan media dan juga teman-teman yang ada di studio, mohon maaf kalau hari ini saya jarak jauh dari Jakarta, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk tetap bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan baik. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semuanya, ada satu hal yang hari ini saya ingin menggarisbawahi sekaligus menyampaikan keprihatinan terkait dengan COVID-19 ini. Beberapa waktu yang lalu kita kehilangan dokter dan perawat karena COVID-19. Setidaknya data terakhir yang kami punyai dari Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah itu hari ini kita sudah ada 7 syuhada karena COVID-19 yang terdiri dari 1 orang dokter spesialis, kemudian yang 6 adalah para perawat-perawat kita. Oleh karena itu, yang pertama saya ingin menyampaikan duka yang mendalam sekali lagi, sekaligus menyampaikan empati dari kami semua dari MCCC Pusat. Sekaligus kami mendoakan bahwa para almarhum dan almarhumah insya Allah diberikan husnul khatimah. Dan seperti yang disampaikan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa tenaga kerja kesehatan pada hakikatnya adalah berjihad untuk melawan pandemi. Oleh karena itu sekali lagi kami ingin menyampaikan duka yang mendalam dan mudah-mudahan kepada keluarga yang ditinggalkan bisa menerima dengan ikhlas dan sekaligus untuk kemudian diberikan kesabaran dan ketabahan di dalam menjalankan kehidupan berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat trennya di Indonesia itu memang cukup tinggi akhir-akhir ini. Setidaknya data yang saya punyai misalnya dari dokter ya, itu bulan Juli ini ada 30 dokter yang meninggal. Trennya itu meningkat. Sehingga total ada 89 kalau tidak salah dari dokter yang meninggal di Indonesia. Nah, tentu saja jumlah perawat juga ada, tetapi hari ini saya belum mendapatkan datanya. Mudah-mudahan nanti secara nasional kita bisa mendapatkan data keseluruhan tentang berapa jumlah tenaga kesehatan yang harus meninggalkan kita karena COVID-19. Oleh karena itu, menjadi kritikal, menjadi concern buat kita semuanya sekarang ini untuk bagaimana menjaga para tenaga kesehatan ini diberikan satu kekuatan sekaligus upaya-upaya nanti supaya tidak terpapar oleh COVID-19. Kami menyadari bahwa sekarang ini secara epidemiologi dan secara ilmu kedokteran itu ada orang-orang yang OTG, orang yang tanpa gejala, sehingga kita tidak pernah tahu kapan dan di mana penularan-penularan itu terjadi.
Sehingga yang pertama saya himbau untuk kepada semuanya saja, sekali lagi terlebih-lebih kepada para tenaga kesehatan untuk tetap mematuhi seluruh protokol-protokol yang berlaku. Mulai yang paling sederhana yaitu memakai masker, kemudian physical distancing, jarak, dan juga cuci tangan. Ataupun protokol yang khusus disiapkan oleh para petugas kesehatan, tenaga kesehatan, dengan seluruh APD yang harus dikenakan. Kami mohon ya disiplin yang pertama protokol itu. Kemudian yang kedua, masih tetap harus menghindari kerumunan. Karena kita tidak pernah tahu. Beberapa informasi dari tracing yang saya dapatkan adalah pertemuan-pertemuan itu terjadi di ruang publik. Bisa di kantin, bisa ketika ngomong-ngomong, dan sebagainya. Oleh karena itu, penggunaan masker menjadi sebuah keharusan. Atau bahkan ada juga yang tertular di rumah. Nah, ini tentu saja menjadi kewajiban dari para diri pribadi kita masing-masing untuk betul-betul berusaha mencegah penularan. Yang kedua adalah kepada para direksi rumah sakit untuk betul-betul memperhatikan kedisiplinan protokol ini dan sekaligus segera mengambil tindakan yang diperlukan seandainya terjadi penularan di rumah sakit Bapak dan Ibu semuanya. Mulai dari random testing swab pada para petugas kesehatan, kemudian melakukan tracing seandainya ditemukan, dan juga membantu untuk isolasi mandiri seandainya ada saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian betul-betul seluruh protokol itu ditaati, dipatuhi oleh siapapun yang ada di rumah sakit. Yang ketiga, tentu saja saya menghimbau kepada pemerintah untuk kemudian membuat kajian khusus serta prosedur-prosedur tambahan seandainya diperlukan untuk mencegah penularan dari para tenaga kesehatan ini. Saya tidak tahu kapan kita akan berakhir, tetapi mendidik tenaga kesehatan itu memerlukan waktu, memerlukan keahlian tertentu, dan jumlah biaya tertentu yang tidak bisa dipercepat. Oleh karena itu, perlindungan kepada tenaga kesehatan menjadi keniscayaan yang harus dipenuhi oleh kita semuanya. Dengan demikian, kalau tiga hal ini tadi, dari sisi individual, dari sisi lembaga rumah sakit, maupun dari pemerintah, bisa bekerja sama, saling mendukung upaya untuk melakukan penularan pencegahan. Dan sekaligus seandainya diperlukan adalah melakukan pengobatan kepada mereka yang terpapar COVID, ini adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Dengan demikian, kita semuanya tidak hanya melindungi kepada masyarakat secara umum, tetapi juga melindungi khususnya para tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan di Republik ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah press conference hari ini. Tetapi kembali keprihatinan ini tidak hanya untuk tenaga kerja kesehatan saja. Wabah belum berakhir Bapak dan Ibu, dan kita harus tetap berusaha, tetap kuat, tetap konsisten untuk melawan COVID-19. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan pada press conference hari ini.